Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada saat ini kita sudah masuk kepada hadis yang ke-20, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud. Baik, kami bacakan terlebih dahulu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud. Beliau itu adalah sahabat Ansor dan juga sahabat yang ikut kepada perang Badar. Maka di sini dikatakan Al-Badri, ikut perang Badar. Artinya Abi Mas'ud ini adalah termasuk sahabat-sahabat yang istimewa karena beliau mengikuti perang Badar. Kata Rasulullah, orang yang mengikuti perang Badar itu adalah orang-orang yang istimewa. Apa yang diriwayatkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahyi fasna ma syi'tah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang terdahulu dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kenabian terdahulu sebelum Nabi Muhammad, yang diketahui oleh umat manusia adalah apa? Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini perkataan dari nabi-nabi yang terdahulu, baik itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah segala sesuatu yang engkau inginkan. Artinya apa? Yang pertama, rasa malu ini penting dan wajib kita miliki. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya syu'batul iman. Malu itu sebagian cabang dari iman. Karena tanpa ada rasa malu, maka mungkin dunia ini akan hancur, akan kocar-kacir. Karena ada rasa malu, maka dunia ini masih aman. Contoh, kalau andaikan semua umat manusia tidak punya rasa malu, lebih-lebihlah seperti hewan. Bagaimana ayam ketika kemudian pejantan dengan betina bertemu di tengah lapangan, di pinggirnya ada manusia yang mengelilingi, apa yang akan dia lakukan? Tetap dia akan berhubungan badan. Kenapa? Karena tidak ada rasa malu pada hewan. Berbeda kepada manusia, manusia mempunyai rasa malu. Coba bayangkan kalau kemudian semua manusia tidak punya rasa malu seperti hewan. Wah, rusak alam ini. Maka orang akan hancur. Berbuat maksiat tidak malu, mencuri tidak malu, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak akan malu. Kenapa? Karena hilangnya rasa malu. Namun rasa malu ini harus kita batasi, sesuaikan dengan porsinya. Ada kalanya kita tidak menggunakan rasa malu. Ketika apa? Ketika kita belajar. Kalau kita belajar, maka hilangkan rasa malu itu. Kita tidak tahu, kita malu untuk bertanya, ini salah juga. Maka ketika kita tidak tahu, bertanyalah. Ya, kalau kita iskal dengan sesuatu, maka bertanyalah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, fas'alu ahla dzikrih in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu sekalian ahla dzikri, kepada orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui sesuatu. Ini
Kalau kita mau bertanya malu, maka selamanya kita akan tidak tahu. Maka hilangkan rasa malu sebentar saja untuk kita belajar sesuatu. Untuk kita belajar sesuatu. Maka tumbuhkan rasa malu itu untuk menjaga diri kita. Malu kepada Allah, malu untuk tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, malu untuk ketika kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita sudah tidak ada rasa malu, maka kerjakan apa yang ingin sesuka hati kita. Kalau kita tidak malu kepada Allah, kalau merasa kita bisa bersembunyi dari Allah, ya, maka hilang rasa malu itu, maka kerjakan. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu dengan apa yang kita perbuat? Tidak. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat dengan apa yang kita perbuat. Bahkan dahan pohon, daun yang jatuh dari pohon pun Allah tahu itu. Sesuatu yang kita bisikkan dalam hati, Allah tahu itu. Maka apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Dan hadirkan rasa malu itu kepada Allah, sehingga kita tidak bermaksiat kepada Allah. Begitu pula kepada manusia, malu kepada sesama manusia. Perempuan malu di hadapan orang yang bukan muhrimnya, dan itu harus menjaga kehormatannya di depan orang yang bukan muhrimnya. Perempuan tutup auratnya, karena itu perintah dari Allah. Hadirkan rasa malu di sana. Kalau tidak ada rasa malu, insya Allah akan buka-bukaan. Nah, ini yang tidak bagus. Kenapa? Karena hilangnya rasa malu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, sebagian dari cabang iman yakni malu. Sesuaikan, gunakan rasa malu, hadirkan rasa malu pada diri kita, sesuaikan dengan porsinya. Di mana kita harus menempatkan rasa malu itu, di mana kita harus tidak menempatkan rasa malu. Ada kalanya seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.